kasih banyak kepada panitia TPAB tahun ini yang telah mempercayakan kepada kami untuk membawakan materi, dan terlebih kepada pengurus DPC Gemini cabang Nia Selatan. Nah, materi kali ini kita akan coba membahas nasionalisme Indonesia. Nah, sebelum kita bahas bagaimana yang namanya nasionalisme Indonesia, maka perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya nasionalisme itu. Nah, secara umum, nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki keselarasan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita atau tujuan yang diwujud nyatakan dalam bentuk cinta tanah air dan bangsa, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya dari ancaman eksternal maupun internal. Nah, di sini saya coba menggunakan sebuah kata kunci, yaitu keselarasan. Tanpa keselarasan ini, tak akan ada yang namanya nasionalisme. Maka oleh karena keselarasan daripada masyarakat suatu bangsa, sehingga lahirlah sebuah cita-cita bersama dan diwujud nyatakan dalam bentuk nasionalisme. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur pembentuk lahirnya nasionalisme, yaitu kesadaran, kemudian cinta, dan hasrat atau semangat. Berikutnya kita lanjutkan dengan sejarah nasionalisme. Pelopor paham nasionalisme adalah seorang filsuf yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 yang bernama John Locke. John Locke menekankan pada pemikirannya tentang kemerdekaan individu, kemuliaan, dan kebahagiaan yang merupakan unsur dari hak asasi manusia, dari kehidupan manusia. Lahirnya paham nasionalisme diikuti dengan terbentuknya negara-negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor persamaan keturunan, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan agama. Nasionalisme untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada abad ke-17. Nah, kita coba bahwa lahirnya nasionalisme ini tidak lepas dari sumbangsi pemikiran yang disampaikan oleh John Locke, bahwa setiap manusia yang lahir itu lahir secara merdeka sesungguhnya. Nah, inilah gerakan nasionalisme di Prancis. Itu terjadi 1789. Gerakan nasionalisme di Prancis mengakibatkan terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789. Masyarakat Prancis sebelum terjadi revolusi Prancis terdiri dari kaum bangsawan, pengusaha, pedagang atau borjuis, dan kaum jelata atau sering dinamakan proletar. Kaum borjuis menindas kehidupan kaum proletar, kaum bangsawan raja juga menindas kaum proletar dengan penagihan pajak yang sewenang-wenang. Sehingga pada tahun 1789 kaum proletar menuntut jaminan sosial dan persamaan hak. Gerakan rakyat jelata pecah dalam wujud revolusi atau perubahan baru. Rakyat Prancis selama kurun waktu 3 tahun mampu meruntuhkan monarki absolut dan mendirikan negara Republik Prancis dengan pembagian 3 kekuasaan, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang lebih dikenal dengan nama trias politikal. Revolusi Prancis mencatat bahwa lebih dari 40.000 rakyat Prancis tewas. Namun lewat tragedi sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis telah menorehkan dampak abadi pada sejarah Prancis dan lebih luas lagi pada Eropa keseluruhan. Revolusi Prancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern, pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan perang total adalah beberapa warisan revolusi Prancis sebagai buah paham nasionalisme. 2. Gerakan nasionalisme di Inggris. Gerakan nasionalisme di Inggris ditandai dengan terjadinya revolusi industri di Inggris pada awal abad ke-18. Revolusi industri di Inggris juga dikenal sebagai istilah revolusi ekonomi
atau sering juga dinamakan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri di Inggris merupakan fenomena sejarah yang membawa perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, infrastruktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Bermula dari penemuan mesin uap, mesin sederhana ini kemudian diaplikasikan dalam berbagai mesin yang dapat memperbanyak produksi barang di Inggris dan merebak seluruh wilayah Eropa. Revolusi industri di Inggris mengakibatkan terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan dengan penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Dengan kondisi demikian, revolusi industri mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Seperti halnya revolusi yang lain, revolusi industri juga membawa akibat yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota. Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga kerja makin melimpah. Sementara itu pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian upah tenaga kerja menjadi murah. Selain itu jaminan sosial pun berkurang sehingga kehidupan mereka menjadi susah. Itulah dasar revolusinya. Pada tahun 1820-an terjadi huru-hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut adanya perbaikan nasib dan buruh, rakyat dan buruh. Akibatnya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut. Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan di dalam parlemen. Tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga berisi larangan penggunaan tenaga kerja anak-anak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah. Tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau Undang-Undang Fakir Miskin. Makin kuatnya sifat individualisme dan minimisnya rasa solidaritas. Dengan adanya revolusi industri, sifat individualitas semakin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya makin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan. Gerakan nasionalisme di benua Eropa. Munculnya nasionalisme di Eropa karena pengaruh revolusi industri dan revolusi Prancis. Semangat persaingan yang bebas dari paham liberalisme menimbulkan chauvinisme atau disebut ultranasionalisme. Suatu paham nasionalisme yang berlebihan. Nasionalisme di Eropa melahirkan kolonialisme, yaitu nafsu untuk memperoleh tanah kerajaan sebanyak mungkin. Dampak bangkitnya semangat nasionalisme di negara-negara jajahan yang diwujudkan dalam bentuk revolusi atau perang sehingga mencapai kemerdekaan. Gerakan nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan terjadi di negara-negara sebagai berikut. Gerakan nasionalisme di Amerika Serikat menuntut persamaan hak status warga negara yang sederajat dengan warga negara Inggris. Gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh George Washington ini akhirnya berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1783. Gerakan nasionalisme di Amerika Latin menentang penjajahan Spanyol dan Portugal. Gerakan nasionalisme di Jerman di bawah pimpinan Otto von Bismarck pada tahun 1862 sampai 1890 berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu Denmark, Austria, dan Prancis. Gerakan ini kemudian melahirkan negara kekuasaan Jerman dan menobatkan Kaisar Wilhelm I di istana Versailles sebagai penguasa Jerman pada tahun 1871. Gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika antara lain terjadi di negara Jepang, Cina, India, Turki, Mesir, dan Indonesia. Gerakan nasionalisme di Asia Afrika pada akhirnya melahirkan negara-negara yang merdeka
dan terbebas dari belenggu penjajahan bangsa Barat. Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad 19 dan abad 20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika, khususnya Indonesia. Faktor-faktor pendorong lahirnya gerakan nasionalisme Indonesia. Pertama, faktor intern. Faktor intern terjadi karena kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Ditandai dengan Mataram dan Majapahit, kejayaan masa lalu itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Penderitaan rakyat akibat politik drainase mengerukan kekayaan. Politik drainase ini mencapai puncaknya ketika diterapkannya sistem tanam paksa yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal, adanya diskriminasi rasial. Berikutnya munculnya golongan terpelajar. Nah, pada awal ke-20 pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Hal itu sejalan dengan diterapkannya politik etis melalui penguasaan bahasa asing diajarkan di sekolah-sekolah modern. Mereka dapat mempelajari berbagai ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Faktor dari luar. Lahir dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia juga didorong oleh faktor-faktor luar, antara lain kemenangan Jepang terhadap Rusia. Kemenangan Jepang dalam perang Rusia-Jepang telah berhasil mengguncang dunia. Kemenangan Jepang tersebut berhasil menggugah kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan penjajah bangsa-bangsa berikutnya. Kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Kebangkitan nasional bangsa-bangsa Asia Afrika memberikan dorongan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan melawan penindasan pemerintah kolonial Revolusi Tiongkok 1911 dan pembentukan Partai Kuomintang oleh Sun Yat-sen yang berhasil menjadikan Cina sebagai negara merdeka pada tahun 1912. Masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme muncul setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Tahapan perkembangan gerakan nasionalisme Indonesia. Masa perintis itu terjadi pada tanggal 20 Mei 1908, hari kelahiran Budi Utomo, kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa penegasan. Masa penegasan merupakan masa mulai ditegasnya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda atau tanggal 28 Oktober sampai 1928 yang sampai hari ini kita namakan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian dilanjutkan dengan masa percobaan. Melalui organisasi pergerakan bangsa Indonesia mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia tahun 1938, mengusulkan Indonesia bahwa bangsa kami tidak lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Bagi kami, nasionalisme Indonesia berarti membangun kembali bangsa-bangsa kami. Nasionalisme Indonesia berarti usaha untuk memberi kedudukan yang sama pada bangsa kami. Nasionalisme Indonesia berarti hasrat untuk memegang hari kemudian di tangan kami sendiri. Masa pendobrak. Semangat dan gerakan nasionalisme Indonesia pada masa ini telah berhasil mendobrak penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Semangat kebangsaan ini digelorakan oleh para putra-putri bangsa Indonesia, khususnya di kalangan terpelajar. Kalangan ini kemudian menyadari bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan. Jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain, mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa satu nasib dan penderitaan, sehingga mau bersatu menggalang kekuatan bersama. Gerakan nasionalisme Indonesia di era milenial. Tantangan zaman dari
Berikutnya, nasib nasionalisme Indonesia. Muncul pertanyaan apakah dengan perkembangan dunia yang makin terglobalisasi, makin terasa serba ketat akibat perkembangan teknologi, nasionalisme Indonesia menjadi konsep politik yang rusak. Kira nasionalisme yang terasa gagah dengan identitas yang eksklusif seperti ras, suku, agama tentu akan rusak. Begitu juga dengan nasionalisme yang hanya mengangkangi klaim teritorial. Tetapi nasionalisme Indonesia berbeda. Sejak awal lahirnya nasionalisme Indonesia berpijak pada nilai yang universal kemanusiaan. Soekarno kerap mengutip Gandhi, nasionalismeku adalah kemanusiaan. Nasionalisme Indonesia menganggap nation Indonesia sebagai bagian dari keluarga dunia persaudaraan umat manusia. Karena itu nasionalisme Indonesia selalu berangkulan dengan semangat internasional, atau dalam bahasa Soekarno, nasionalisme hanya bisa hidup subur dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme hanya dapat hidup subur jikalau berakar di dunia nasionalisme. Perjuangan mewujudkan cita-cita nasional, yakni masyarakat adil dan makmur, beriringan jalan dengan perjuangan mewujudkan dunia baru tanpa exploitation. I home dasar manusia atau manusia, dan exploitation, exploitation, the nation part nation, dasar bangsa atas bangsa. Tidak heran dalam pembukaan Undang-Undang 45 Tujuan Nasional Indonesia tidak hanya berbicara dalam batas pagar Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga bicara tentang kebaikan dunia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi betapa beruntungnya kita bangsa Indonesia dari sebuah nasionalisme yang progresif. Saya kira menghadapi abad 21 ini, pemuda perlu dibangun kembali untuk menjadi penyuluh nasionalisme Indonesia. Untuk itu butuh beberapa langkah. Pertama, perlu untuk memperdalam jiwa visi nasionalisme Indonesia yang humanis dan internasionalis. Kedua, nasionalisme Indonesia perlu disosialisasikan seluas mungkin, baik sebagai pengetahuan maupun kesadaran pemanfaatan perangkat teknologi informasi. Peran pemuda di abad 21, merdeka. Demikian materi kita sore hari ini, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Merdeka!